Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kembali saya Doni Hardia nge-live. Lagi-lagi nge-live. Dan tentu saja nge-live-nya di Nampol. Ngobrol asik minggu pagi online sebagaimana hari-hari minggu sebelumnya. Dan tentu saja pada pagi hari ini kita akan ngobrol lagi-lagi ngobrol. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol. Saya sudah ngundang teman ngobrol saya, yaitu Irfan Ahmad atau Ahmad Irfan. Beliau adalah traveling enthusiast, kemudian juga beliau adalah seorang pemimpi dan juga owner serta founder dari Van Diego Travel. Pada pagi hari ini Irfan sudah bergabung dengan kita, tapi sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman sekalian, kepada sahabat Indonesia yang saat ini berada di rumah, tentu saja berbahagia dengan keluarga Anda. Kita akan ngobrol pada pagi hari ini seputar umroh, kemudian juga seputar wisata halal lainnya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana caranya agar sahabat Indonesia bisa umroh dengan biaya hemat, bisa traveling dengan biaya hemat atau tanpa membayar sama sekali, alias dibayarin. Bagaimana caranya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Irfan hari ini. Oke, saya sudah tergabung dengan Irfan dan langsung saja selamat pagi untuk Uda Alfian Mazaid yang sudah bergabung dengan kita hari ini, dan juga untuk Bunda Evi yang sudah juga join dengan kita hari ini. Nah, Halo ternyata Mas Doni, apa Irfannya, kabar? alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Hari ini nih sengaja nih penampilannya agak beda. Soalnya, halo Bunda Evi, sengaja soal penampilannya hari ini agak beda, soalnya mau ketemu bos. Bisa aja Mas Don. Biar nanti diajak lagi buat umroh, buat jalan-jalan ke Turkinya. Jadi harus agak-agak Amin. sopan Kak dia. Irfan ini hari ini lagi di mana nih? Lagi di rumah aja Mas. Lagi di rumah. Biasanya Iya. agak susah nyarinya. Iya sebenarnya Agak kemarin susah tuh nyarinya karena mau kalau udah dulu. ya sebenarnya kemarin tuh mau camping di daerah Lembang Bandung gitu ya. Tapi sinyal susah, kayaknya nggak mungkin juga kalau misalnya tetap bertahan di sana. Sedangkan hari ini kan kita mau live ya. Ya udah akhirnya mutusin untuk pulang. Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini sengaja acaranya dibatalin Iya, karena kita ada rencana buat nge-live hari ini ya. betul demi Ya, Mas selamat Doni nih. bergabung juga, Edwin. Oke, Pan. Ini sambil menunggu teman-teman lain bergabung, ini ada Riri nih yang bergabung juga dengan kita. Banyak yang ingin mendengarkan, gitu kan? Bagaimana sih situasi sekarang untuk umrohnya, kemudian bagaimana situasinya, apakah mungkin kita berwisata ke luar negeri dan segala macamnya. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu tentang Van Diego-nya sendiri. Dari mana sih Irfan mendapatkan ide atau punya pikiran harus bukan harus sih, waktu itu idenya membangun travel umroh yang bernama Van Diego. Itu ceritanya awalnya dari mana sih, Pan? Sebenarnya itu Van Diego tuh cuma sebenarnya lahir juga karena ini masih awalnya itu karena iseng ya, iseng untuk mendapatkan Buat bisnis ya uang sampingan ya gitu loh. Nah dulu itu kan ya namanya karena tuntutan ekonomi sih sebenarnya ya, tuntutan ekonomi, kebutuhan banyak gitu kan ya, sedangkan gaji dulu juga nggak seberapa, akhirnya muter otak gimana supaya dapat uang sampingan gitu. Nah dulu itu kan di ya, tahun-tahun 2008 ya, 2008 itu waktu aku tuh masih kerja di Kementerian Keuangan gitu ya. Nah dapat penempatan itu kan di daerah Riau, Pangkalan Kerinci gitu. Nah itu kebanyakan tuh orang-orang di sana itu anak-anak perantauan gitu loh Mas. Jadi, nah anak-anak perantauan kebanyakan dari luar daerah. Terus aku lihat kayaknya ini ada chance untuk bisnis tiket kayaknya gitu ya. Nah akhirnya dari situ tuh coba deh jualan tiket gitu. Dulu kan belum ada Traveloka, belum ada tiket.com gitu loh. Belum ada platform untuk ya digital gitu Mas ya. Nah
Jadi akhirnya kemarin mutusin, coba deh iseng-iseng jualan tiket gitu. Udah akhirnya dari situ tuh jualan tiket, jualan pulsa dulunya Mas. Ya lumayan sih, jadi kontrakan dulu, kan dulu ngontrak ya waktu di Riau sana. Jadi uang kontrakan sama uang makan itu udah dari penjualan tiket sama pulsa dulunya gitu mainnya. Nah, makin kemari gitu permintaan untuk permintaan untuk tiket itu makin banyak gitu. Nah, apalagi semenjak sudah pindah ke Jakarta di tahun 2011 ya, 2011 gitu. Itu mulai merambat ke tiket internasional gitu. Nah, pada saat udah merambat ke tiket internasional akhirnya mikir gini, kayaknya nggak bisa lagi deh kerja sendiri gitu ya. Jadi udah harus bentuk tim. Terus juga bikin travel gitu ya gitu. Udah akhirnya mikir namanya apa ya gitu. Udah kepintas aja, ya udah deh Van Diego gitu. Karena itu sebenarnya nama yang disematkan sama teman SMA gitu ya. Udah Diego ya udah Diego tambahin Van-nya kan dari Irfan, ya udah deh Van Diego aja deh gitu. Udah akhirnya di 2015 baru bikin akte pendiriannya, dan di tahun 2015 itu juga mikir karena kan di tahun 2015 itu jualan tiket umroh juga. Nah dari situ tuh mikir kenapa akhirnya nggak jualan paketnya sekalian gitu. Nah dari situ tuh dari 2015 akhirnya berpikir ya udah deh sekalian jual tiket juga, jual paket juga gitu. Akhirnya ya ternyata animo masyarakat ya alhamdulillah gitu ya Mas ya. Akhirnya malah yang bisnis sampingan ini jadi core bisnis gitu. Pendapatannya jauh lebih gede daripada gaji utama waktu di Kementerian Keuangan, waktu di pajak gitu ya. Gitu. Udah akhirnya di 2016 mutusin untuk resign dan untuk fokus di Van Diego gitu Mas. Nah, Van, cuman karena ini berkaitannya dengan travel umroh gitu ya. Terus tadi memakai nama Van Diego. Sementara kalau travel umroh lainnya umumnya kan namanya berbau Islami gitu kan ya. Kalau kita Van Diego kayaknya ini agak-agak Itali atau Spanyol atau apa gitu namanya. Espanyola berani gitu memakai nama Espanola. Berani gitu memakai nama Van Diego gitu. Apa sih ininya gitu loh. Ya, sebenarnya juga dulu awal-awal tuh agak susah ya untuk nge-branding dengan nama Van Diego. Sempat juga kepikiran apa mau ganti nama apa gimana ya. Ya udah deh nggak usah deh gitu. Toh juga trust dari customer itu juga bakalan muncul seiring dengan waktu gitu loh. Percuma kita juga membangun image dengan nama yang terlalu Islami, tapi juga enggak iringin dengan performa gitu loh ya Mas ya. Nah, jadi aku pikir ya udah deh, walaupun namanya tuh agak-agak Espanyola yang agak Latino gitu ya. Jadi udah deh, tetap aja deh fokus dengan nama Van Diego walaupun nge-brandingnya juga agak susah di awal-awal. Tapi alhamdulillah karena memang pada saat itu memang bikin bisnis umroh itu adalah kita itu bukan cari jamaah dulu, tapi kita itu sistemnya ngebooking tiket dulu, baru kita cari jamaah. Jadi insya Allah juga tanggal keberangkatan kita udah pasti. Nah dari situ tuh akhirnya kan performa kita kan ya lumayan meningkat gitu ya. Nah jamaah yang sudah pernah berangkat sama kita itu ya alhamdulillah hampir tidak pernah dikecewakan karena jadwal keberangkatannya alhamdulillah sudah fix gitu Mas, nggak maju mundur gitu Mas. Dan ya alhamdulillah di 2015, 2016 sampai dengan sekarang ya alhamdulillah nama Van Diego ya lumayan lah ya gitu sekarang. Iya, cuman agak nekat juga ya menurut saya gitu loh di awal-awalnya Van Diego berdiri, Van Diego, Irfan berani gitu loh memesan tiket terlebih dahulu baru mencari jamaah. Sementara travel lain ada yang cari jamaah dulu baru pesan tiket gitu loh. Benar. Kenapa sih senekat itu? Kenapa sih senekat itu? Karena sebenarnya kalau dibilang nekat sih memang terlalu nekat ya Mas ya. Ya, tapi namanya hidup ya penuh dengan challenging ya, penuh dengan tantangan gitu. Nah, tapi ya balik lagi kan tadi di tujuan kita itu sebenarnya apa? Kita kan ingin membangun trust gitu kan Mas ya.
takutnya pada saat kalau misalnya kita cari jamaah dulu dengan jadwal keberangkatan yang tidak pasti gitu loh, itu akan lebih susah untuk membangun branding gitu. Nah makanya kemarin itu awal-awal walaupun belum ada nama, nama Van Diego juga belum banyak dikenal, ya ya tetap aja lah go gitu loh Mas. Tapi ya tetap harus dengan memperhatikan resikonya gitu loh Mas. Kalau misalnya di awal-awal di tahun 2015 itu juga nggak mungkin kayak kemarin ya bisa ngebooking tiket itu seminggu sampai 3 grup keberangkatan gitu. Kalau di tahun-tahun 2015 itu malah itu satu grup itu berangkat cuman 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali gitu Mas, ngebooking untuk satu tanggal gitu. Tapi dengan cara dan malah di tahun 2015 itu nggak untung Mas, loss. Karena kemarin itu aku tuh ingat banget ya, aku tuh ngeblok tiket salah satu maskapai, ini boleh sebutin brand kali ya? Ya, nggak usah sebutin brand. Jadi ngeblok salah satu maskapai yang ada di Kuala Lumpur Malaysia gitu ya. Aku tuh ngeblok 45 seat. Ngeblok itu nggak salah sekitar 30 atau 40 seat gitu ya. Dan jamaahnya itu baru terkumpul cuma sekitar 20. Jadi masih kurang 15 lagi. Akhirnya pada tahun 2015 itu Mas, akhirnya bikin sayembara berangkat umroh duluan, bayarnya belakangan gitu Mas. Dan sampai sekarang jamaahnya pun belum bayar sampai sekarang. Oh iya. Demi biar supaya seat terpenuhi, karena kan untuk block seat ini kan pembayarannya 1 bulan sebelum keberangkatan kita sudah harus bayar lunas gitu kan Mas ya. Jadi ya udahlah, kemarin itu aku terlalu memang nekat ya, terlalu gambling. Aku tetap full payment kan walaupun jamaah belum ada. Pada saat 1 minggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan akhirnya bikin sayembara begitu, ya namanya dibayarin, bayarnya belakangan gitu ya, banyak yang daftar gitu. Iya, sampai sekarang juga belum bayar, ya sudah lah. Banyak juga. Tapi banyak juga yang belum bayar. Ya, waalaikumsalam bagi sahabat Indonesia yang sudah bergabung, yang sudah mengucapkan salam kepada kita. Selamat bergabung ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang umroh, kita akan ngobrol bagaimana situasi umroh sekarang, kemudian bagaimana kalau kita wisata ke luar negeri saat ini, dan yang paling penting bagaimana sih caranya kalau kita mau umroh atau traveling dapat gratis atau minimal potongan harga gitu ya Pan ya. Nanti kita ungkapkan rahasianya. Nah Pan, tapi apa yang Evan lakukan itu sebenarnya menimbulkan kepercayaan dari jamaah dong. Walaupun risikonya ada di Irfan sebagai pemula, setidak-tidaknya jamaah tidak ada yang kecewa, tidak bisa diberangkatkan. Begitu kan Irfan ya? Benar. Awalnya Irfan melakukan booking seat di awal gitu ya. Iya, betul Mas. Iya. Nah, kemudian boleh tahu nggak sih apa sih sebenarnya visi dan misi dari Van Diego ini? Sebenarnya kalau dibilang visi dan misi, visinya itu ya pasti pengennya itu jadi travel yang mendunia Mas ya, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan prima kepada seluruh customer ya. Jadi kita bukan hanya berfokus pada umroh aja, tapi kan kita pengen ya bisa juga raup untuk wisata halal lainnya gitu Mas ya, gitu. Terus ya misinya pengen bisa menjadi, kalau misalnya memang dibilang sekarang core bisnisnya ada di paket umroh, ya kita pengennya itu bisa menjadi pelayan tamu Allah ya Mas ya, bisa memberikan sebagai ya bisa jadi fasilitator buat mereka yang ingin berangkat ke Baitullah gitu loh. Dan juga selain umroh kita pengennya juga masyarakat Indonesia juga bisa mengenal sejarah-sejarah dunia Islami maupun non Islami gitu Mas ya. Karena kalau aku tuh berpikir gini, bahwa dunia ini kan terlalu luas Mas ya gitu loh, dan juga mindset kita, wawasan kita itu juga bergantung pada sejauh mana kaki ini melangkah gitu loh Mas. Jadi kalau menurut aku pribadi bahwa dengan kita seringnya traveling gitu loh, itu akan menambah wawasan kita sehingga juga akan membuka jalan pikirannya kita untuk bisa lebih open minded gitu Mas.
Iya. Nah, tuh Van, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik sih sebenarnya, menggelitik. Kenapa Apa tuh, sih Mas? Irfan memilih gitu kan sasaran atau target marketnya yang boleh dibilang ini kan kalau San Diego ini bukan umroh yang VIP yang nginepnya di hotel yang langsung di depan Masjidil Haram atau dekat ke Masjid Nabawi gitu kan. Eh, Hmm, istilahnya kalau dari segi harga ini kan boleh dibilang ekonomis, ya benar. kan? Boleh begitu ya dibilangnya. Nah, Iya. kenapa Irfan memilih jalur itu? Kenapa nggak VIP aja? Karena gini Mas, kalau misalnya kita milih jalur VIP itu ruang lingkupnya pasti terbatas gitu Mas ya. Karena ya kita tahu sendiri Ya, juga masyarakat Indonesia masih banyak yang masih lihat nominal gitu Mas ya. Bahwa mereka pun berangkat umroh juga dengan hasil tabungan yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu Mas. Nah jadi kalau misalnya kita buat paketnya Van Diego itu semuanya paket VIP. Nah, menurut saya itu jadi kita melenceng dari misi dan visi kita yang bisa pengen iya, memberangkatkan jamaah ya sebanyak-banyaknya gitu ya gitu. Nah, makanya akhirnya balik lagi dari tujuan kita itu untuk mendirikan Van Diego itu apa, kita memberangkatkan jamaah itu untuk apa gitu. Akhirnya saya bikin paket paket umroh yang lumayan ekonomis di mana jadi jamaah itu ya bisa berangkat dengan dana yang lumayan cukup murah, tapi iya, fasilitasnya juga nggak kalah dengan paket-paket dari travel lain gitu, Mas, yang harganya jauh di atas eh, kita gitu. eh, ini ada yang ngasih jawaban biar bisa mewadahi semua lapisan masyarakat katanya Wah, dia. Masya Allah. Ya, berarti ini satu visi dan misi dengan San Diego ya. Sudah Benar. umroh atau belum, Mbak Linda? Kalau belum umroh, mari mendaftar di San Diego. Oke, Van. Nah, dalam situasi yang sekarang ini nih, gitu kan ya, eh, bagaimana sih yang jelas sejak Februari terakhir kita umroh Februari ya. Setelah Februari sampai sekarang kan tidak ada lagi keberangkatan, gitu kan. Benar. Nah, kira-kira sudah ada belum sih informasinya kapan kira-kira umroh ini sudah bisa dilaksanakan? Ya, gara-gara Sudah ada pandemi, informasi belum, Mbak? ya, gara-gara pandemi COVID-19 ini juga ya berimpact ke travel dan khususnya juga ke umroh ya Mas ya. Dan sampai dengan sejauh ini kita belum ada dapat informasi apa-apa dari kerajaan Saudi tentang kapan umroh ini akan dibuka gitu. Tapi kemarin itu kita sudah dapat sosialisasi dari Kementerian Agama bahwa kita disuruh untuk persiapan gitu loh. Ancang-ancang kalau misalnya memang ternyata kerajaan Saudi nanti akan membuka paket umroh ini gitu. Tapi kapan pastinya itu belum tahu, masih menjadi teka-teki gitu loh Mas. Nah, Gitu. Mm-mm. nah, nah, kemarin itu ketika ini kan mendadak ya kita pandemi ini ya. Benar. Sementara sudah ada yang daftar sampai bulan Oktober tahun ini, sampai bulan September tahun ini malahan kalau tidak salah gitu. Nah itu gimana sih Pan ininya? Eh, ya gimana sih dalam tanda kutip gimana sih nasibnya yang sudah mendaftar sebelumnya gitu loh. Nah, untuk jamaah kemarin tuh ya memang kita di Februari itu kita kena dampaknya itu untuk kemarin tuh pertama kali itu kena dampak itu yang grup tanggal 24 Februari plus Turki ya Mas ya. Itu jamaah Yang sudah Turki ada, ya, ya itu jamaah sudah ada di Turki, mereka sudah 3 hari di Turki. Pada tanggal 27 Februari mereka mau terbang ke Madinah, tiba-tiba kan keluar ya, peraturan regulasi dari pemerintah Saudi bahwa Saudi lockdown. Jadi tidak ada ya, penerbangan dari manapun yang bisa masuk Saudi. Akhirnya jamaah uh, kita yang dari Istanbul mau nggak mau balik ke Jakarta gitu kan Mas ya. ya, Nah, eh, tadi balik ke pertanyaannya gimana dengan nasib jamaah yang sudah daftar tapi belum berangkat kan Mas ya. Nah, sampai dengan sejauh ini sih kita masih statusnya masih wait and see ya Mas ya, masih statusnya menunggu karena kita juga tidak bisa menjanjikan apa-apa ke jamaah, tapi intinya adalah kita pasti akan bertanggung jawab bahwa kalau misalnya ya, memang in case umroh ini sudah dibuka oleh pemerintah Saudi,
juga kita akan prioritaskan jamaah-jamaah kemarin yang sudah daftar, apalagi yang sudah lunas di kita gitu Mas. Tapi Heeh, untuk heeh, proses banyak sebenarnya jamaah juga yang minta untuk pengembalian dana gitu. Nah, kita sampaikan iya, juga ke jamaah bahwa untuk pengembalian dana pada saat sekarang ini belum bisa karena kita sendiri pun tidak dikasih opsi untuk pengembalian dana dari pihak maskapai. Jadi gitu Mas ya. iya, Jadi iya, karena juga ya nggak bisa kita pungkiri ya semua bisnis benar-benar ya dihajar habis ya babak belur ya iya, gara-gara pandemi ini gitu ya. Kita juga bisa heeh, memaklumi bahwa keuangan dari maskapai juga sedang goyang gitu ya. Jadi mereka iya, hanya ngasih opsi untuk reschedule gitu. heeh, Nah heeh, heeh. makanya juga Nah, tapi bagaimana? reschedule-nya kapan juga itu yang belum tahu gitu Mas. Ya. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel yang waktu itu juga sudah dipesan hotelnya, makanannya itu gimana, Pak? Untuk hotel sih sejauh ini karena kita memang sudah ada partner ya di Saudi Ya, sana, ya alhamdulillah heeh, untuk bookingan hotel itu juga bisa di reschedule Mas, tapi tetap non refundable heeh. gitu. Pada umumnya sih sama-sama saling mengerti, saling memahami gitu ya, karena ini kan bukan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, baik apa pesawat, baik itu pun hotel maupun cateringnya, ya kita harus sama-sama mengerti ya, sama-sama memahami kondisi ini gitu ya kan ya. Benar-benar. Dan tentunya juga untuk jamaah juga diminta juga untuk memahami juga gitu ya. Ya, Nah, alhamdulillah yang sih penting, jamaah yang jelas nih, lumayan ngerti sih Mas, karena mereka juga tahu kan ya karena COVID ini pandemi ini kan juga sudah menjadi isu global ya. Jadi pada saat waktu yang Februari itu kita di-cut tidak bisa memberangkatkan jamaah juga mereka juga enggak sepanik atau seheboh kasus yang first travel lah Mas ya yang tidak jadi berangkat gitu lah. Jadi oh mereka bisa ya, jauh lebih memahami gitu. Karena ini juga demi kesehatan juga keselamatan mereka kan gitu. kalau diberangkatkan sekarang juga nggak ada yang berani kali ya. Iya benar. Oke, Pak. Sudah. Kemudian selain umroh, Pandigo ini kan juga ada paket-paket wisata halal gitu kan ya. Wisata Mm-mm. halalnya kemana aja, Pak? Kalau wisata halal itu kita beberapa kali buat itu ke Eropa, terus juga ke Uh, Jepang, ke Malaysia, Singapura itu mungkin udah biasa kali ya. Terus sebenarnya juga untuk wisata halal itu kita sifatnya based on request sih Mas ya. Kita jadi uh, nggak beda sistemnya dengan umroh ya. Yang umroh itu iya. aku tuh berani untuk ngeblok tanggal baru cari jamaah Mm, gitu ya. mm, Nah, sedangkan mm, kalau mm, misalnya mm. untuk wisata halal itu aku nggak berani kayak gitu. Jadi sistemnya open trip. Jadi benar-benar kita itu Ah, ngandalin tiket promo gitu. Nah, sebenarnya itu ya. untuk bulan Oktober nanti bulan depan tuh aku tuh sebenarnya udah ada isu tiket untuk ke Eropa gitu. Kita udah bikin open trip untuk wisata halal ke Eropa. Tapi kan situasinya sekarang ini kan masih pandemi ya. Jadi mau nggak mau kayaknya itu untuk trip ke Eropa nanti di bulan Oktober kita pending nanti sampai dengan tahun depan gitu Mas. Jadi untuk ya wisata halal di San Diego itu sendiri sifatnya sih masih sistem open trip gitu Mas. Tapi Mm-mm. yang ke Eropa itu nggak dibatalin berarti kan ya? Nggak dibatalin, cuma Cuman dipending. menunggu. Uh, Nah, karena juga nah, banyak juga peserta yang masih belum berani Mas untuk berangkat gitu. Nah iya. kemarin juga untuk informasi Mas, kemarin tuh kita dapat tiket ke Eropa tuh murah Mas, cuma 7,5 juta Oh, PP. Itu oh pakai iya. pesawat Emirates gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya Oh untuk itu. open trip wisata halal itu kita benar-benar ngeburu tiket promo gitu Mas. Malah Oh dulu iya. pernah tahun lalu apa 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah aku tuh pernah dapat tiket ke Eropa tuh pakai Qatar ya Mas ya, Qatar Airways itu cuma 3,5 juta Mas PP. PP. Iya, Terus kalau total total paketnya jadi berapa itu? total Kurang lebih paket kalau yang untuk bulan depan itu kurang lebih sekitar 20 juta Mas PP-nya. 20 juta ya. Udah dengan hotel, udah dengan makannya dan segala macamnya itu ya. Iya, sekitar segitu. Tapi itu Ah, ah. belum belum Nah, termasuk dengan visa Schengen ya. iya iya. Mm. Nah, eh, yang jelas kalau di San Diego itu kan ada paket biasanya umroh plus Turki plus Dubai gitu kan ya. Yang paling rame kayaknya
yang plus Turki kayaknya. Terus kemudian juga sekarang kayaknya lagi ada informasi atau promosinya untuk ke Turki, gitu kan ya Pan ya? Hmm, benar. Ya, wisata ke Turki ya. Kalau boleh tahu, ini karena di September ini ada ya yang berangkat rombongan 19 Desember kalau tidak salah, itu akan Betul, berangkat ke Turki. Betul ya Pan ya? benar. Kalau boleh tahu, itu ke Turki biayanya berapa sih Pan? Ke Untuk Turki yang itu paket biayanya, September paket kita tuh sampai dengan tanggal 12 Desember nanti itu paket ke hmm, Turki itu harganya 13 juta, Mas. 13 juta. 13 juta. Jadi Nah, dari harga 15 juta kita diskon 2 juta jadi 13 juta. Itu untuk program 8 hari 5 malam gitu. Dan 8 hari 5 malam. benar. Dan sebenarnya gini juga, banyak kemarin itu juga nanya, emang Turki aman segala macam gitu ya. Nah, jadi sebelum saya juga launching paket Mono Turki ini, jadi aku kemarin juga udah langsung jajakin dulu gimana keadaan di Turki gitu. Supaya juga benar-benar lebih enak ya mengedukasi customer gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar katanya-katanya gitu, tapi kita udah benar-benar terjun langsung lihat ke lokasi keadaan di Turki itu seperti apa gitu. Nah, aku tuh kemarin berangkat Dan di tanggal, alhamdulillah, ya kemarin tuh berangkat tanggal 21 Juli gitu Mas. Berangkat iya, tanggal 21 alhamdulillah Juli, sampai sampai karena saat ini sehat ya. ya alhamdulillah gitu. Karena kalau kalau aku pribadi ya Mas ya, melihatnya bahwa Iya, eh, kita jalan ke Turki itu jauh lebih safety, jauh lebih aman daripada kita jalan ke warung sebelah gitu Mas. oh iya, Kenapa aku gimana ceritanya? berpikiran kayak gitu? Karena pada saat kita mutusin untuk jalan ke Turki, kita udah memenuhi beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Yang pertama, sebelum kita berangkat, kita disuruh untuk rapid test, gitu kan Mas ya. Mm-mm, Nah, dan iya, rapid test di situ sudah ketahuan kan kalau misalnya kita misalnya positif ataupun negatif gitu kan. Kalau misalnya positif otomatis sudah ada tindakan medis yang perlu kita lakukan, apakah isolasi mandiri atau juga ya kita ke rumah sakit gitu kan Mas ya gitu. Nah, dan yang kedua pada saat waktu kita di Turki itu semuanya udah sangat-sangat memperhatikan protokol kesehatan dari maskapai, hotel, bis dan lain sebagainya. Semuanya di sana benar-benar situasinya kalau menurutku jauh lebih baik daripada kondisi kita di sini gitu Mas. Di Indonesia dan apalagi kita di sana itu pakai operator sana, jadi mereka itu benar-benar misalkan untuk makan di restoran, kita benar-benar dibawa ke restoran yang sudah ada sertifikat dari Kemenkesnya mereka Mas gitu loh. Nah sedangkan kalau kita di sini gitu loh, kita belum ada kan sertifikat yang dikeluarkan dari Kemenkes bahwa benar-benar restoran itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Kan belum ada ya, gitu. iya, Tapi kalau di Turki itu sudah ada, gitu Mas. Mereka sudah ada sertifikat dari Kemenkesnya mereka, gitu. Dari restoran, hotel, dan juga beberapa public transportation, gitu Mas. Gitu. Jadi makanya aku mikir itu jauh lebih safety kita jalan ke Turki daripada jalan ke warung sebelah. Jalan ke warung sebelah kita belum tentu aman karena kita tidak iya, ada rapid test, tidak ada iya. apa-apa gitu kan Mas ya. Protokol kesehatannya juga Dan nggak ada, sama sekali nggak diindahkan gitu kan ya. Nah, sedangkan di Turki pada saat kita mau pulang pun kita di swab, bukan lagi rapid test tapi di oh swab iya, gitu oh iya. Mas. Gitu. Nah, Dan di sana itu ya biaya, alhamdulillah aman. dan itu biayanya sudah biaya termasuk biaya swab nggak sih yang 13 juta tadi? Nah, 13 juta itu belum termasuk biaya swab Mas. Oh, nanti kita di Mm-mm. sana swab dengan biaya sendiri gitu ya sebelum Iya, kita kembali ke Indonesia. betul, tapi itu tetap di collect sama si travel gitu. Jadi ada biaya yang belum termasuk, yang biaya belum termasuk itu ya seperti kayak visa Turkinya, tipping guide sama rapid dan swab testnya, Mas. Gitu. Uh, nah, terus menurut pengalaman Irfan atau sepengetahuan Irfan, ada nggak sih yang habis berwisata ke Turki itu pulang-pulangnya kena COVID? Sejauh ini sih belum ada, Mas ya.
yang pulang Nggak ada dari ya, sana alhamdulillah. tiba-tiba positif gitu. Walaupun gini, Ya. mungkin juga banyak peserta yang juga khawatir ya, begitu nyampe sana Eh, mereka nanti positif itu bagaimana? Itu nggak perlu khawatir ya, eh, karena kita kan pada saat berangkat itu juga kita diprotek sama asuransi. Jadi kita ada asuransinya eh, akan mengcover in case eh, kalau misalnya kita positif dan harus diisolasi di sana gitu Mas. sampai nanti kita kembali lagi ke Indonesia ya, Sampai nanti dijamin kita oleh kembali. asuransi berarti ya. Benar, dijamin sama asuransi dan juga nanti nanti kalau misalnya in case kita ternyata positif di sana, kita akan di cover sama asuransi dan juga nanti akan tetap dimonitor sama partner operator kita di sana Oke. Nah, gitu. kemudian boleh nggak Pan cerita situasi di pesawatnya seperti apa sih, protokol yang sudah dijalankan oleh berarti dengan Turkish Airlines ya? Benar. Bagaimana sih Oke. ceritanya atau situasi di pesawatnya seperti apa gitu loh Pan? Kalau di pesawat, selama kita di pesawat kita wajib pakai masker, gitu Mas. Dan kalau Hmm, misalnya nggak pakai masker ya siap-siap aja kita nanti ditegur sama si pramugari. Jadi ya 11 eh, jam perjalanan kita wajib pakai masker, bahkan mau tidur pun kita wajib pakai masker, gitu. Dan eh, eh, memang juga ada beberapa fasilitas dari maskapai yang dikurangin ya. Contohnya seperti eh, kayak ya kalau dulu itu kita duduk di bangku bisnis, kita dapat welcome drink, dapat pouch gitu segala macam gitu kan ya. Dan ini itu eh, sudah tidak ada sama sekali gitu loh. Pada saat eh, masuk kita juga dikasih kayak hygiene kit gitu, yang isinya itu masker eh, sama sanitizer sama tisu basah gitu. eh, Terus eh, selama di pesawat pun yang dulunya itu makanannya itu dihidangkan gitu, ini eh, eh. dihidangkan pakai piring atau ya ada gelas dan lain segala macam, itu sekarang nggak semuanya itu pakai box gitu Mas. Jadi pakai Pakai lunch box box. dan dinner box gitu. Dan itu sudah Eh, eh, disegel gitu Mas. Disegel gitu eh, bahwa itu sudah benar-benar steril dan hygiene gitu Mas. stereo. Mm-mm, Terus gitu. bagaimana dengan duduknya sendiri gimana Pan? Tempat duduknya itu dikasih jarak untuk benar-benar Oh tetap. sosial, dikasih jarak social distancing Oh, gitu mas. Jadi tidak oh boleh. yang tadinya tiga, Mm-mm. Karena yang tadinya memang tiga jadi dua kali ya. Mm-mm. betul, karena memang kan juga peraturan dari internasional juga bahwa yang dulunya misalkan contoh pesawat itu kapasitasnya 360 orang, hanya boleh diisi 200 orang gitu, Mas. Jadi 80% atau Oh, 70% yang boleh diisi gitu. Jadi tidak boleh lagi diisi 100% gitu. tapi kalau di kita kayaknya enggak ya. Kayaknya kalau di penerbangan domestik kayaknya enggak begitu ya. Masih kayak yang biasa aja kayaknya ya. Iya, kemarin itu aku terbang dari Padang ya Mas ya, dari Padang ke Batam kemarin itu nggak ada social distancing sama sekali. Makanya agak mengerikan sebenarnya Enggak. untuk traveling domestik ya, Dalam negeri dalam malahan ya. negeri, benar gitu. Dan juga orang-orang kita, aku bukan pengen meng-underestimate ya gitu, tapi ya kebanyakan orang-orang kita itu masih punya mindset bahwa COVID ini cuman akal-akalan dari pemerintah atau cuman sebagai ya suatu hal yang tidak ada gitu kan. Mereka nggak percaya bahwa COVID ini ada gitu kan. Jadi mereka ya juga agak semau-maunya mereka gitu. Jadi mereka nggak menjalankan protokol kesehatan. Makanya waktu kemarin itu juga ke Batam gitu ya, melihat kondisinya kayak gitu, agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya Mas gitu. Makanya aku tuh boardingnya paling terakhir dan turun dari pesawatnya juga paling terakhir gitu. Eh, Uh, Sementara udah ke Batam, udah ke Padang, udah ke Medan, udah kemana lagi ya Irfan ya. Tapi di, alhamdulillah semuanya aman ya. ya Sehat ya tetap ya alhamdulillah, Pan ya. alhamdulillah Mas. Iya. Pan, kalau ke Turki itu ya ternyata ya ke Turki itu benar-benar ya protokol COVID-19-nya benar-benar diperhatikan ya, mulai dari pesawat sebelum keberangkatan di pesawat, kemudian bahkan kembali ke Indonesianya kita harus swab dulu, ya kan? Benar. Nah,
Tan, boleh cerita nggak sih ke Turki itu kemana aja gitu? Dan apa sih keistimewaan tempat-tempat yang kita kunjungi? Itu kan 8 hari, 5 malam, 8 malam, 5 hari ya Pan ya? 8 hari 5 malam, Mas. 8 hari 5 malam ya. Boleh nggak Ivan Heeh. cerita sedikit buat sahabat Indonesia yang belum tahu nih kemana aja sih ke Turki itu tempat-tempat istimewa dia kunjungi, boleh cerita sedikit. Cerita Ya, banyak juga nggak apa-apa. kemarin waktu kita ke Turki itu begitu landing di Istanbul, kita langsung dibawa langsung ke Bursa. Nanti dari Heeh, Bursa itu langsung kita jalannya ke Kusadasi, Kusadasi, heeh, Pamukkale, terus nanti dari heeh, situ kita lanjut ke Kapadokia. Nanti dari Kapadokia heeh, lanjut ke Ankara, nanti Ankara balik ke heeh, Istanbul, tur di Istanbul 1 malam, terus besoknya balik ke Jakarta gitu Mas. Memang sih heeh, schedule-nya agak padat, tiap hari itu kita pindah-pindah heeh, hotel terus gitu loh Mas. Tapi ya mhm, asik lah mhm, gitu loh. Dengan waktu yang heeh, lumayan singkat, beberapa destinasi itu bisa dijajaki gitu loh Mas. Apalagi sekarang kan heeh, katanya Hagia Sophia kan udah berubah jadi masjid tuh gitu. Nah itu heeh, yang heeh, benar-benar jadi daya tarik buat kita gitu kan, yang sebagai ya orang Islam pengen kan ngerasain sholat di Hagia Sophia gitu. heeh, Jadi heeh, Hagia Sophia itu sekarang memang lagi rame banget, tapi tetap di sana itu pada ada beberapa lapisan security, ya security-nya itu keamanannya ada beberapa lapis ya. Karena kan sekarang Turki mhm, juga lagi agak memanas ya dengan Yunani ya Mas ya, gitu. Jadi heeh, heeh, keamanan di sana juga diperketat dan juga protokol kesehatannya juga diperketat juga gitu Mas. heeh. Nah, ini ada mutawif kita nih yang sudah bergabung juga. Ada Fajar Masya juga tuh Mas yang Allah. udah join. Ada, oh ya Mas Fajar ini yang juga kemarin ke Turki juga ya kemarin ya bareng Irfan ya. Iya, Fajar kemarin bareng aku, Mas. Ah, ah, ah. Nah, Heeh. terus kemudian boleh cerita nggak hotelnya dengan harga 13 juta itu hotelnya seperti apa sih, Pan? Hotel di sana kita dapat hotel bintang 4 dan bintang 5 gitu, Mas. Ah, 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 Dan alhamdulillah hotelnya bagus, Mas ya. Bagus ah, dan mm, malah sistemnya itu di sana setahu saya, setahu aku tuh dapat info dari pihak hotel dan juga guide di sana. Jadi kalau mm, misalkan hotel itu hari ini sudah dipesan, sudah ditempatin sama orang gitu kan, Mas ya. ah, Jadi ah, ah. pada saat nanti si orang ini check out, itu hotel nanti bakalan dikosongin Mas selama 3 hari karena mereka Oh ya, bakalan bakalan sterilisasi dulu itu ruangannya, mm, disinfektan dan lain mm. sebagainya benar-benar. Jadi pada saat kalau misalnya customer baru datang, mereka juga bisa jadi bisa nempatin kamar yang benar-benar hygiene higienis gitu Mas. Jadi Gitu. benar-benar ini ya, benar-benar diperhatikan oleh pihak Turki ya, pihak mungkin Iya, ininya, pihak Kementerian Pariwisata mereka Kementerian benar-benar Pariwisatanya. Ah, pariwisatanya gitu Mas. Jadi benar-benar menjalankan protokol kesehatan yang sudah diinstruksi dari Kemenkesnya mereka gitu Mas. termasuk ke tempat destinasi wisata sendiri ya, berarti memang ada ininya ya, memang tidak seperti biasa ketika kita misalnya di bursa atau di tempat berbelanja gitu kan ya, tetap protokolnya ketat ya. Iya, benar Mas. Kita selalu dimonitor ya, diawasi sama penjaga mereka di sana gitu loh. Ya kalau misalnya kita lepas Heeh, masker, ya siap-siap aja langsung heeh. didatengin, ditegur gitu untuk pakai masker. Bahkan di Gitu. dalam bis juga, di bis itu kita disediain sebelum masuk bis itu sudah ada sanitizer dan juga sudah ada Hmm, masker. Jadi nggak usah khawatir kalau hmm. misalnya kita kelupaan atau masker kita hilang segala macam, itu ada masker yang bisa kita ambil gratis di dalam bis. Eh, itu, Gitu, nah Mas. busnya sendiri, muatan busnya sendiri itu dikurangi atau bagaimana? Iya, dikurangin Mas. Jadi yang dulunya itu Hmm, bangkunya dua-dua ya, bisa diisi sama dua-dua eh, orang, 4 orang satu baris. Sekarang tuh cuman satu barisnya bisa ya diisi cuma 2 orang, satu-satu jadinya Mas sekarang. eh, Gitu, berarti selang-seling. kalau hmm. Jadi kalau mendengar cerita dari Irfan tadi, perjalanan ke Turki, wisata ke Turki itu insya Allah aman. Justru yang agak kurang amannya kalau kita yang dari daerah, seperti saya nih dari Padang nih, kan harus ke Jakarta dulu. Nah, di situ Benar. yang kita agak khawatir malahan gitu ya.
Iya, betul. Iya, sudah ada beberapa teman yang bergabung lagi. Ada Pak Henry Novrianto, ini Rektor Institut Teknologi Padang. Selamat bergabung, Pak. Kemudian juga ada Pak Dr. Rahman Pulungan yang berada di Sumatera Utara. Selamat bergabung. Nah, Pan, selanjutnya kan kita judulnya nih traveling asik dibayarin, ya kan? Kalau Irfan sekarang kalau travel dibayarin atau gue bayar sekarang? Alhamdulillah kemarin gratis, Mas. Alhamdulillah Gratis kemarin ya. ke Biasanya Turki. gratis. Kemarin itu ke Turki kemarin itu gratis, dapat bangku bisnis lagi, Mas ya. Alhamdulillah banget, rezeki anak soleh, Mas. Amin. Ya, kemarin itu karena memang Fandigo itu termasuk salah satu top agent di Turkish Airlines. Jadi Turkish Airlines itu mengundang beberapa travel agent ya top 10-nya mereka untuk jadi ya istilahnya ya jadi kayak influencer ya ataupun jadi promotor agar pariwisata Turki bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya juga buat teman-teman lain yang pengen berangkat gratis juga itu sebenarnya bisa banget, Mas. Apalagi untuk ke Turki ya gitu. Karena ada programnya di Turki itu mereka bisa ngasih gratis free satu orang kalau misalnya bisa ngasih kita peserta 15 orang. Jadi 15 plus Oh iya. satu. Betul, Mas, gitu. Jadi bisa berangkat gratis ke Turki kalau misalnya memang bisa ngasih peserta 15 orang ke San Diego gitu. Oh gitu. Berarti Yuk Mas ada Doni cari kemungkinan 15 ya. orang Mas biar Mas Doni bisa berangkat. Insya Allah. Nggak, kalau di Mas Doni masalahnya kan ini ya itu tadi. Kalau yang dari Jakartanya sih aman, yang dari Padang ke Jakarta masih agak khawatir sebenarnya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Pakai ini Nah, aja kemarin kemudian tuh yang kalau pesawat singa mungkin ya karena memang harganya terlalu murah jadi orang juga banyak ngambil tiket ke pesawat singa itu ya Mas ya gitu. Jadi juga tempat duduknya juga agak kurang memperhatikan protokol kesehatan, jadi kurang social distancing-nya sangat-sangat kurang gitu. Kalau menurutku saran yang harga yang jauh, yang agak ekonomis untuk domestik, ambil Sriwijaya deh Mas gitu. Kemarin tuh aku tuh Sriwijaya lumayan ini sih, lumayan mereka benar-benar memperhatikan social distancing-nya di pesawat gitu. Kalau misalnya Garuda sudah pasti ya gitu, tapi kan Garuda kan agak mahal ya harga tiketnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya memang Mas Doni mau ke akhirnya Jakarta, nanti pakai Sriwijaya aja, Mas. Atau Citylink gitu loh, Mas. akhirnya nyebutin merek juga ya. Tapi kan demi kemaslahatan umat, Mas. Ah iya. Di janjinya enggak. Kan ini banyak yang nunggu-nungguin, ya kan? Karena ini judulnya lagi-lagi nih ya, traveling asik dibayarin. Nah, sekarang mengenai umroh nih. Bagaimana caranya, gitu kan ya? Mas Doni sih tahu. Tapi ini harus dari Irfan. Bagaimana caranya agar kita bisa umroh, mungkin dengan biaya yang enggak 100%, gitu kan? Atau malahan nggak bayar sama sekali gitu loh. Nah, ini dari Irfan gimana nih ceritanya atau gimana sih kiatnya gitu kan? Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kita pengen berangkat umroh, pengennya dibayarin atau nggak bayar full, intinya ya cari jamaah sih Mas ya, gitu. Iya. Tetap intinya adalah tetap harus kerja dulu ya, harus menunjukkan performa dulu gitu. Terus ya intinya gini, kalau misalkan pengen berangkat umroh gratis bisa, tapi dengan satu syarat kasih jamaah dan mau ngurusin jamaah di sana.
Maksudnya mau Iya. ngurusin jamaah, ya itu berarti tentunya jadi tour leader gitu. Nah, balik Ya. lagi, Mm-mm. apakah semua orang bisa jadi tour leader gitu? Nah, sebenarnya semua orang itu punya kemampuan ya untuk bisa ngatur orang lain, untuk bisa menjadi tour leader Mm-mm. gitu. Balik lagi ke kemauan kita Mm-mm. untuk mau belajar atau enggak gitu kan Mas ya. Memang Mm-mm. sih Mm-mm. ngurusin orang yang dengan beraneka ragam watak dan karakter itu memang agak susah gitu loh. Bukan hanya Iya. Heeh. orang lain ya, bahkan aku pribadi sendiri pun agak agak sering kebawa emosi gitu loh Mas, sering main perasaan jadi sering baperan gitu loh Mas, ngurusin Ah, banyak ah, orang ah, gitu. Ya itu dia tadi ah, Mas, ah, kalau ah. misalnya memang mau berangkat umroh gratis, ya coba cari coba cari jamaah dan menjadi tour leader. Tapi intinya pada saat dia sudah menjadi tour leader kita, ya berarti mereka sudah harus bisa menjadi representatif dari San Diego gitu loh Mas. Ya. Ya. Nah, itu apakah bisa ketika kita pertama kali umroh langsung bisa jadi tour leader atau ya seperti itu tadi? Atau sebelumnya udah pernah umroh dulu dengan San Diego? Atau Kebanyakan bisa di pertama kali? Oh. Ya, Mm-mm. kebanyakan sih memang rata-rata mereka sudah pernah berangkat lewat San Diego dulu gitu loh. Jadi mereka benar-benar ngerti tentang budaya organisasi dari San Diego ini seperti apa gitu loh Mas. Karena kan Ya. kita juga nggak mau ya kita ngambil orang comot, dia belum tahu ini San Diego seperti apa, dia belum pernah umroh, tiba-tiba udah jadi tour leader aja gitu loh Mas. Kita kan juga dari Van Diego sendiri kan juga selektif ya gitu loh, karena kan ini Nah, menyangkut nama baiknya Van Diego, karena kan jamaah juga ya. taunya itu si TL adalah perwakilan dari Van Diego gitu. Makanya kalau misalnya ada Iya. orang yang memang pengen berangkat gitu loh, dan misalkan dia memang belum pernah umroh sekalipun gitu, sebenarnya itu nggak masalah Nah, ya. Tapi tadi balik lagi tadi ke yang pertama tadi, kalau misalnya memang mereka mau belajar, mereka pengen tahu gimana juga eh, budaya organisasi di San Diego itu seperti apa, paling enggak itu mereka sudah tahu lah, mereka sudah memiliki knowledge, pengetahuan tentang San Diego itu apa, terus ngurusin jamaah bagaimana gitu. Jadi pada saat mereka bawa jamaah juga bisa memberikan pelayanan yang baik gitu, Mas. mm. Jadi, tapi memang sebaiknya selain pernah berpengalaman umroh, alangkah lebih baiknya memang pernah berpengalaman umroh dengan San Diego juga, ya. Betul. Jadi, seperti Mm-mm. tadi bilang, mengerti budayanya San Diego, seperti apa cara kerjanya San Diego, kemudian jangan malahan nanti ketika kita jadi tour leader, kita udah ngumpulin jamaah, kemudian karena jamaahnya cukup banyak, akhirnya kita bisa berangkat dengan potongan harga yang lumayan atau malahan tidak bayar sama sekali. Sampai di sana malahan kita yang diurusin. Benar, betul. Apalagi Karena ujung-ujungnya pada saat jamaah tiba-tiba, kan tahu sendiri ya, watak jamaah, kadang ada aja jamaah yang agak bosi gitu Mas ya, karena mereka berpikiran mereka sudah bayar, yang mereka pengennya benar-benar dilayanin kan gitu. Padahal kan sebenarnya kita di sana itu bukan jadi, ya maaf katanya bukan jadi babunya mereka. Oke, memang kita adalah pelayan gitu ya, tapi kan kita bukan babu gitu iya. loh kan ya. Nah, banyak tuh yang akhirnya pengen misalkan mereka sakit kepala, pengen beli Panadol, walaupun sebenarnya untuk Panadol atau aspirin itu sebenarnya pun kita sudah lengkapin ke beberapa TL atau juga sudah ada di hotel gitu. Tapi ada juga misalkan pengen dibeliin, mereka pegel-pegel, uh, pengen koyo gitu, minta beliin sama TL, nyuruh TL untuk beliin koyo ke apotek sebelah segala macam, kan harusnya nggak seperti itu gitu. Ada juga yang kayak gitu Mas gitu, yang sangat-sangat bosi, yang mereka berpikir mereka sudah bayar, maunya dilayanin full luar dalam dan lain sebagainya gitu, banyak. Akhirnya yang ujung-ujungnya si TL ini kadang juga ya, ya begitulah, namanya juga kita memang pelayan ya, harus benar-benar ekstra sabar ngurusin jamaah gitu loh Mas. Jangan sampai, Iya. pernah juga Dan tuh kemarin itu ada beberapa TL yang akhirnya, ya kalau case pasti ada ya, case
yang TL agak marah ke customer segala macam itu pasti pernah ada gitu. Dan itu walaupun si customer yang salah tapi tetap kita tidak punya hak untuk marah ke customer. Itu kalau misalnya kayak gitu itu saya tegur keras TL-TL yang seperti itu dan pasti nggak akan pernah saya pakai lagi gitu loh Mas. Nah, itulah juga yang harus dimiliki kemampuan TL, bahwa dia harus ingat bahwa dia umroh atau dia beribadah, tetapi dia juga bertugas, ya setidaknya mengawal jamaah, menemani jamaah gitu ya. Jadi Benar, harus punya kesabaran juga. betul. Jangan-jangan nanti ada yang komplain apa TL-nya emosi duluan, sementara pada saat itu TL dia adalah wakilnya dari Van Diego, gitu kan? Betul. Mm-mm. Dan malahan ada nggak sih yang jamaah komplain, TL-nya juga ikut komplain, pernah nggak sih pengalaman begitu? TL komplain paling kalau misalnya TL komplain paling iya tentang masalah teknis di sana Mas ya. Mungkin dari Ya. kesiapan dari mungkin tim hotel atau tim catering gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu paling ya kita bilang pada saat mereka sebagai TL di sana kita udah kirim beberapa PIC gitu ya. Misalkan untuk Madinah, pada saat mereka sudah tiba di Madinah ada masalah segala macam gitu hubungin PIC yang ada di Madinah gitu. Jadi bukan mereka menghubungi pihak kantor. Apa gunanya mereka kita Iya. berangkatin kalau misalnya kita orang kantor juga yang ribet gitu loh Mas. Ya kan? Gitu. Jadi toh kan kita sudah ada tim-tim di sana. Kalau di Madinah ada masalah, kita hubunginnya ke berarti PIC Madinah. Ada masalah di Mekah, kita berarti hubungin PIC yang di Mekah. Begitu juga di Jeddah gitu. Jadi sudah ada beberapa tim orang PIC yang kita letak di beberapa tempat in case kalau misalnya memang ada masalah gitu Mas. Jadi bukan langsung potong kompas langsung komplain ke kantor ada masalah ini segala macam ya apa gunanya lu kita berangkatin gitu ya. Nah, udah sahabat Indonesia yang sudah bergabung, yang sedang bergabung hari ini, join live dengan kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, tadi sudah diinformasikan, bagaimana sih caranya kalau mau traveling wisata halal gratis dengan San Diego, ataupun tidak gratis, setidak-tidaknya ada potongan harga yang lumayan. Kemudian begitu pun juga kalau ingin umroh gratis, bagaimana caranya? Nah, saya sendiri, alhamdulillah dari 2017 sampai 2020 ini sudah 6 kali berpengalaman umroh dengan San Diego, dan itu alhamdulillah dapat potong harga di awalnya, lama-lama digratisin loh. Nah, walaupun itu walaupun dulu karena awal apa? walaupun dulu awal-awal agak deg-degan masnya dengan Vandigo nih ini bener Iya, berangkat nggak gue ya ini bener berangkat nggak gue ya ini Vandigo bener-bener bisa nah, nggak ya ngatin orang benar. gitu ya dan Uh, akhirnya jadi customer iya, loyal nah Bang masya Irfan, Allah. iya, rasanya sampai saat ini sih belum ada pilihan lain selain San Diego, karena kita sudah tahu cara kerjanya, sudah tahu apa ya, segala sesuatunya, karena saya udah tahu gitu ya. Kalau misalnya saya beralih ke travel lain, saya harus belajar lagi dari awal gitu kan. Kenapa saya mesti pilih yang lain? Kalau yang ada sudah keren gitu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bang Irfan, doain biar dapat gratis dari San Diego. Nih, ada yang minta didoain biar dapat Amin gratis dari Teh dari San Yesi. Teh Yesi Diego. ini Iya. masya Allah loh mas banyak jamaahnya banyak loh Teh Yesi ini dari Bandung. Loh, dari Eh, Bandung. bukannya Teh Yesi udah pernah berangkat ya sama Vandigo digratisin. Followernya banyak loh mas dari ini di IG. Iya. Masya Allah nih Nah, Teh Yesi. ini 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 sebenarnya mau minta digratisin di bagian mananya lagi Iya. gitu ya. Nah, terus Pak, nah ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana dan di mana saya mendapat edukasi sebagai TL yang sesuai dengan gambaran, ya bagaimana sih edukasi sebagai TL itu kita dapatkan? Ini pertanyaan dari Henry 17. Nah, sebenarnya untuk TL kita itu ada training ya, Mas. Ada pelatihan untuk tour leader wisata halal dan juga umroh gitu. Nah, kemarin itu terakhir kita buat acara pelatihan itu di bulan Oktober ya, kalau nggak salah Mas ya, yang di Hotel Tahun Sofian lalu ya. ya. Gitu. Iya. Dan biasanya itu benar-benar pada saat pelatihan itu kita biasanya itu pelatihan itu 2 hari itu benar-benar ngupas tuntas mengenai teknis umroh itu
gimana caranya ngelayanin jamaah, gimana buat rooming list, itu semuanya akan dibahas habis dalam waktu 2 hari itu. Dan untuk jadwal untuk pelatihan tour leader sekarang ini belum ada ya, karena situasi yang kayak gini yang memang benar-benar membatasi untuk interaksi kontak fisik. Jadi belum ada sih Mas untuk pelatihan tour leadernya untuk sekarang ini ya. Dan apakah ada webinar-webinar yang online? Nah itu saya belum tahu sih ada nggak ya yang udah bikin webinar-webinar gitu. Biasanya sih kalau untuk pelatihan tour leader itu kita biasanya kok kolaborasi dengan asosiasi biasanya Mas. Gitu. Asosiasi. Iya, Benar. iya betul. Kemarin seperti yang diikuti. Cuman untuk Mas Henry, ini kalau saran dari saya gitu ya, sekarang daftar aja umroh dulu melalui Van Diego, rasakan bagaimana, apa sih kelebihan Van Diego, apa sih kekurangannya, karena apa? Setelah kita tahu kekurangan dan kelebihannya, baru kita bisa mengajak jamaah lain, betul kan? Seperti yang pertama saya alami, saya udah coba dulu Van Diego 2017 waktu itu gitu kan. Nah, oh ternyata begini ya. Sebelumnya saya pernah umroh juga dengan yang travel yang boleh dibilang VIP, yang hotelnya cuma 50 meter jaraknya dari Masjidil Haram gitu kan. Nah pada waktu itu saya juga ingin coba bagaimana sih kalau misalnya dengan travel umroh yang boleh dibilang ya ekonomis gitu kan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya. Setelah saya bandingkan, ternyata seru juga ya, dengan jalan jauh ke hotel itu ada loh serunya gitu loh. Karena banyak yang dilihat, karena di pinggir jalan itu kan ada yang jualan, teriak-teriak, terus dikejar-kejar polisi dan segala macam. Banyak peristiwa-peristiwa yang jadi pelajaran juga bagi kita. Dan yang jelas kita semakin banyak berzikir kan di jalan gitu. Nah, setelah saya merasakan kelebihan dan kekurangannya, besok coba lagi sambil cari-cari jamaah gitu kan. Nah, awalnya dapat potongan dulu gitu kan ya. Besoknya lagi cari-cari jamaah lagi, umroh lagi, kok gratis ya? Nah, karena jamaahnya sudah mencukupi gitu ya kan ya. Kurang lebih seperti itu kan ya. Iya. Kalau mau umroh gratis gitu. Nah, kemudian kita baca lagi. Assalamualaikum. Ini dari Mbak Fitri. Gimana cerita sukses story Van Diego dari dulu berangkatkan jamaah sedikit sampai sudah berangkatkan ribuan jamaah. Ini story suksesnya. Tapi harus diingat waktu kita sudah kurang dari 4 menit. Jadi kayaknya udah diceritakan sedikit ya Tan ya. Iya, mungkin bisa diceritain lagi ya sukses story sebenarnya. Kalau aku pribadi sih bilangnya masih belum sukses ya Mas ya gitu loh. Tapi iya intinya kalau misalnya memang kita pengen bangun sesuatu itu kita harus benar-benar membentuk tim yang solid. Intinya di situ sih. Kita bentuk tim yang solid dan alhamdulillah saya benar-benar berada di inner circle yang benar-benar yang support saya gitu loh Mas. Awal-awal memang sangat susah gitu loh Mas. Sangat-sangat susah, apalagi saya bangun Van Diego itu kan dulu awalnya kan sendiri ya, terus ketemu dengan Bobby gitu kan ya, dan jadi kita benar-benar jadinya bisa sharing gitu lah, saya yang bentuk manajemennya, Bobby marketingnya gitu kan lumayan ya, followernya banyak ya gitu. Nah di situ ya alhamdulillah gitu dengan kolaborasi dan tim yang solid gitu ya alhamdulillah Van Diego yang awalnya itu jamaahnya hampir nggak ada sama sekali, yang cuman bisa dihitung dengan jari lah jamaahnya Van Diego itu berapa, dan alhamdulillah sekarang Van Diego itu bisa berangkatkan per bulan itu sekitar 500 orang gitu. Tapi juga itu masih belum menjadi kepuasan tersendiri sama saya gitu, karena saya pengennya Van Diego itu karena kan jumlah opportunity yang bisa kita dapatkan kalau misalnya dilihat dari database-nya Kemenak itu sebulan itu siogianya itu satu travel itu harusnya berangkatkan 1.200 gitu loh Mas, 1.200 jamaah. Nah Van Diego kan masih sekitar 500, itu kan masih jauh di bawah opportunity yang bisa didapatkan gitu. Jadi menurut saya juga Van Diego masih merangkak untuk menuju ke sana gitu Mas. Nah itu bagaimana Mbak Fitri, sudah Mbak Fitri ini sudah bergabung belum dengan Van Diego ya? Sudah kan? Belum ya? Kalau sudah,
Jangan lupa bergabung. Karena saya sendiri sudah merasakan, karena gini, kita sebagai tour leader ataupun kita sebagai agent, kita kan nanti tergabung dalam sebuah grup WhatsApp. Dan disitulah nanti kita akan saling berbagi informasi, akan saling berbagi cerita. Saya yang awalnya nggak ngerti apa-apa, ketika pertama kali ditugaskan sebagai tour leader, saya baru sadar, ternyata jamaah saat itu 2 bus ya buat saya. Alhamdulillah, berkat teman-teman TL yang lain, berkat bantuan dari kantornya Van Diego yang bolak-balik saya WA, bolak-balik saya telepon, ini bagaimana. Alhamdulillah setelah itu, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mungkin kalaupun ada komplain-komplain sedikit itu sih biasa gitu ya. Manusia kan tidak pernah ada yang buat. Betul. Nah, bagi Kita nggak akan teman-teman, mungkin bagi mampu sahabat, bisa untuk 100% memuaskan orang lain, itu nggak akan mungkin, mustahil gitu. Tapi paling nggak ada iya, indeks ya, indeksnya 80% udah cukup baik lah kita bisa memuaskan orang lain. iya. Betul. Ya, Ada Mas Rizky Irfan, Rauf nih Mas. Rizky Rauf ini di Bali. Salah satu agent Van Diego juga yang ada di Bali nih Mas. oh, Mas Rizky. oh iya kayaknya ini kayaknya juga banyak nih jamaahnya. Tapi Pan, waktu kita tinggal 14 detik lagi sebelum ditutup. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bergabung lagi di kesempatan mendatang tentunya dengan cerita yang